أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, jadi hari akhir ya pasti terjadi. Kiamat kedahsyatannya. Yaumuddin bakal yang akan kemudian dibalasnya. Saya penasaran kapan kejadiannya. Baik ya? Suka ada pertanyaan itu kan? Jangankan kita sekarang, dulu pun di zaman Nabi itu sudah ditanyakan. Ya, di hadis riwayat Muslim hadis ke-8 tadi, ya, malaikat yang menyamar puncaknya bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kejadiannya? Semua itu. Saat semua akan ditanya, saat semua dipertanggungjawabkan, saat semua dahsyat terjadi, kapan kejadiannya? Nah, yang menarik, ketika bertemu dengan kata kapan, itu kalimat diungkapkan dengan sa'ah. Ketika bertemu dengan balasan diungkapkan dengan ad-din. Ya, makanya ketika Anda baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, Maliki Yaumiddin, itu kalau baca seperti itu, Anda harus tanyakan pada diri Anda, kalau diwafatkan bekal apa yang dibawa pulang? Maliki Yaumiddin, ingat sholatnya, ingat puasanya, ingat macam-macamnya. Itu Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang pahanya itu tidak sebanding dengan amalan umat manusia, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Itu saat bertakbir begini saja sudah gemetar, menangis beliau. Takut kalau diwafatkan masih belum cukup bekal ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika kata Rasulullah, "Ta'ummu bin nas." Jadi imam, karena Rasulullah sudah tidak memungkinkan jadi imam pada saat itu. Kata Abu Bakar, "Tolong jangan pilih saya." "Kenapa kamu protes seperti saudara Yusuf protes?" Gitu ya. Kata Abu Bakar, "Saya orang yang terlampau banyak menangis, takut yang lain gak khusyuk." Anda bisa bayangkan, itu di. Tapi ketika bertanya kapan, waktunya jawabannya sama. Baik, Quran surah ke-31 ayat 34. Nah, ini yang sekarang sedang banyak dibahas ya. Baik. Sa'ah dalam bahasa Arab itu asal katanya sekarang diartikan dengan jam. Jam. Kamsa, jam berapa sekarang? Oke. Baik. Pernah lihat jam? Ada jam di belakang ya. Baik, ada menitnya? Ada hitungan detiknya? Masya Allah, Allah tidak harus mengungkapkan detik, menit, jam, hari, waktu, tidak. Cukup dengan satu kalimat yang sangat dalam. As-sa'ah. Ya, sa'ah. Ini. Jadi kalau kita buat titiknya, ini ada menitnya, ini ada jamnya, sampai detiknya yang paling panjang. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau orang bertanya tentang waktu kiamatnya, Jibril bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat terjadi? Ada Rasulullah SAW. Kalimatnya menggunakan sa'ah spesifik. Dari mulai harinya, waktunya, detiknya sampai menitnya sampai detiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini yang paling menarik. Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya berikan informasi dulu sebentar ya. Ayat ini ingin menyampaikan tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak akan diketahui dan diintervensi oleh makhluk manapun dan oleh apapun. Jadi Anda berdoa sampai menangis darah pun tidak akan pernah merubah 5 hak ini. Dan selevel malaikat Jibril pun yang terdekat dengan Allah menyampaikan wahyu itu tidak diberikan pengetahuan tentang 5 hal ini. Sampai turun malaikat bertanya pada Rasulullah, kapan terjadi? Salah satu di antara 5 hal ini. Satu, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Lihat kaidahnya ya. Pakai inna. Innallaha indahu. Saya tuliskan sedikit. Ilmus sa'ah. Perhatikan, kalau ada kalimat baik dalam Al-Quran ataupun hadis atau dalam kalimat bahasa Arab dimulai dengan kata inna itu harfut taukid wa nasab. Huruf yang berfungsi menguatkan dan meyakinkan. Jadi kalau ada kalimat dimulai dengan kata inna, itu hukumnya ingin ditegaskan, dipastikan. Ya. Pak Wali Kota akan datang ke sini. Ya. Rais mentekah Tanah Kusir, kan sekitar. Ya. Atau Jakarta Al-Janubiyah. Wali Kota Jakarta akan datang ke sini. Anda bertanya, masa sih? Saya katakan inna Rais mentekah Jakarta Al-Janubiyah. Inna, pakai inna. Betul, saya tegaskan ya, beliau akan datang ke sini.
Jelas di sini? Nah, artinya apa? Kalau ada ayat dibuka dengan kata inna, itu artinya informasinya melahirkan unsur ketegasan, tidak main-main. Tegas. Jadi kalau sudah pakai inna, nggak boleh ragu. Dan jangan bertanya lagi. Dan jangan banyak dibahas. Karena itu sudah pasti hukumnya. Jelas ya? Baik. Apa yang terkait dengan inna itu? Innallaha indahu. Indah itu tidak diungkapkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk sesuatu yang lekat. Lekat. Ana indi al-qalam. Saya punya spidol. Tapi pakai indah misalnya. Itu artinya spidolnya lekat dengan saya, tidak saya berikan pada yang lain. Jelas? Baik. Ana indi al-jawal. Saya punya handphone. Handphonenya lekat dengan saya. Enggak saya buka pada yang lain. Jelas? Baik, sekarang ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat, dimulai dengan kata inna, seakan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan. Indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat, itu hanya milik saya. Jelas ya? Enggak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmu sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sa'ah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas di sini? Jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu, misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika udah buang aja. Jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Saya dulu berada di Garut September 99. Persis menjelang tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Oh itu heboh, ada kiamat akan terjadi. Nah, sebagian yang lemah iman sampai meninggalkan pasar-pasar. Ya sebagian ada yang sepi karena mau kiamat, nggak jadi Pak. Alhamdulillah. Ternyata diundur katanya tahun 2012. Ya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nggak jadi juga gitu kan? Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian kalau mendengar yang seperti ini kita bisa abaikan saja. Sudah selesai. Ya, selesai. Nah, tapi yang menarik nanti ternyata keterangan Nabi tidak cukup sampai di sini. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat masalah waktu ya, justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tandanya supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaannya. Jelas di sini? Baik, saya turunkan misalnya ya. Ada orang yang pernah juga ya ngotot kepada Nabi, ya kalau nggak tahu waktunya kita nggak bisa siap-siap gitu ya, Masya Allah. Maka keluar di antara hadis-hadis Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal tadi Anda tuliskan di hadis Muslim nomor hadis 5245. Dari 5244-nya dari Sahal, 5245-nya itu disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya? Baik. Kemudian nanti di Al-Bukhari juga disebutkan ya, nomor hadis 5278 tadi yang Anda sudah tuliskan di awal. Ya kalau punya kitab ya jadi kelima tadi ya, yang Anda bisa temukan. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat waktu, beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku, kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dari situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis-analisis untuk memetakan, oh berarti ini gambaran terjadi kiamat. Baik, maka ada yang menuliskan begini diantaranya, saya bahas ya sedikit saja untuk gambaran. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun. 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Musa, bukan Yahudinya, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah SAW itu 2000 tahun. Sedangkan umatnya Isa alaihissalam, Nabi Isa, ke masa Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. Lebih sedikit. 600 tahun lebih sedikit. Sekarang perhatikan. Lalu ada orang membuat rumusan, hitungan-hitungan, pelan-pelan. Jadi kalau dihitung di sini, misal dari 2000 dikurangi 600 berapa? 1400.
Jadi dari masa Nabi Musa ke masa Rasulullah dengan umat Rasulullah itu perbedaan rentang usianya dikurangi umat Nabi Isa itu 1400 tahun. Jelas? Baik, dari sini kalau kita ingin kurangi lagi, saya tulis sebentar. Dapat 1400. Kemudian kita coba kurangi lagi dengan setengah hari. Ya. Kalau satu hari berapa hitungannya? Satu akhiratnya 1000 tahun. Kalau setengahnya 500 tahun. Kurangi 500 berapa? 1400 kurang 500? Masya Allah. 900. Nah, 900 ini ketika akan dihitung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, dalam bahasa nabinya kan tadi dikatakan, ya Allah, aku berharap engkau tambahkan kepada umatku setengah hari lebih. Masih ingat tadi? Dalam riwayatnya, setengah hari lebih. Setengah hari berapa? 500 tahun lebih. Tambah 500 plus lebihnya. Kata para ulama, lebih di sini bisa dipahami dengan 100 tahun. Tambah 600. 900 tambah 600 berapa? 1500. Maka muncullah penafsiran dari sini, usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah usianya 1500 tahun. 1500 tahun. Sekarang berapa usia tahun sekarang? 1438. Baik. Kurangi jadi berapa sisanya? Halo? Berapa? 62. 62 itu belum selesai. Karena ngitungnya ini kan dari Hijriah. Ya kan? Hijriah itu kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hitungan di hadis ini ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Diutus Rasul itu kan bukan saat hijrah, tapi saat usia 40 tahun. Ya kan? Usia Nabi diutus jadi Rasul 40 tahun. Kemudian beliau dimintakan hijrah ke Madinah tahun ke-53. Jadi kalau dihitung hijrah ini 1438, itu artinya plus 13 tahun. Ya kan? 13 tahun ya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti ini pun dikurangi lagi 13 tahun. Jadi berapa? Halo? Berapa? 49 ya? 49 betul? Jadi dari sini muncul hitungan 49 tahun lagi kiamat Pak ya? Baik. Waduh, bagaimana ini kandungan saya baru dikandung ini ya, anak belum tumbuh, ada yang belum nikah, ada yang macam-macam gitu kan? Masya Allah, 49 tahun lagi. Maka mulai dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hitungan semacam ini, itu nggak ada hadis di Nabi. Itu cuma hitungan orang-orang saja untuk meningkatkan kewaspadaan. Supaya lebih berhati-hati. Poinnya bukan karena kiamatnya Pak. Ada hitungan lain. Ini baru hitungan yang biasa, ini pun versinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada hitungannya As-Suyuti. Saya berikan hitungan yang lain, yang agak sedikit rumus-rumus matematikanya misalnya. Di hadis Muslim. Nomor hadis perhatikan dari Anas bin Malik 5245 yang tadi Anda tuliskan. Kata Nabi, ketika ditanya mata sa'ah kapan kiamat terjadi, kata Nabi, qaribah bermakna dekat, sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. Sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. Awas, hati-hati, sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. Kas-sababati wal wusta. Ini. Maaf, ini telunjuk dengan jari tengah dekat tidak? Dekatnya sedekat apa? Dekat sekali ya. Tapi yang diartikan ternyata bukan dekat jarak ininya. Kalau dekat jarak ininya tidak ada beda dengan yang ini. Kan? Walaupun cukup agak beda jauh dengan yang ini. Tapi dekat yang dimaksudkan di sini, ketika diteliti lagi hadisnya, menyebutkan peradaban sebelumnya dan sebagainya, itu kedekatan ini bukan cuma ditafsirkan jarak ini, tapi juga perbedaan antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Sini. Jelas? Sekarang perhatikan, tinggi mana? Jari tengah atau telunjuk? Coba dicek lagi ya. Baik, kalau yang lebih tinggi telunjuk berarti agak aneh gitu, ya. Baik, pasti yang tengah ya. Satu jari telunjuk. TL. Yang kedua jari tengah, JTG. Perhatikan pelan-pelan. Nabi mengisyaratkan kiamat itu terjadi ya seperti masanya tidak mengatakan waktunya kapan. Masanya itu cukup dekat seperti perbedaan jari tengah dengan telunjuk. Perbedaan tengah dengan telunjuk dari sisi jaraknya. Ini kan ada jarak kan? Perhatikan, ada yang menganalisis jarak ini yang dimaksudkan dekatnya seperti batas perbedaan antara tengah dengan telunjuk. Jadi sisa ini kedekatannya. Digambarkan kemudian oleh para ahli hitung, ini masa Nabi berakhir. Oke? Yang ini masa kiamat.
Ini hitungan kedua. Jadi kalau kita keluarkan, perhatikan di sini kan ada kubu-kubu ya. 1, 2, 3, 4, 5, kan? Yang 5 ini. Perhatikan, ini kan? Ini kan sama dihitung 1. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 kubu. Maka ada yang memahami dan di hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Ustadz Ahmad, Ustadz yang kedua tadi yang saya tuliskan, ya dengan 5 fase, 5 masa itu. 5 fase itu akan berakhir di sini. Kalau sudah berakhir, itu tandanya lebih dekat ke kiamat di sini. Jadi kalau mereka hitung ini masa Nabi SAW, ini masa kiamat, ini masa manusia pertama. Jelas ya? Di tahun kita hidup. Maka diturunkan rumusannya. Mereka bikin rumus, Masya Allah, rumus kiamat. Perhatikan, ini awal kehidupan. Berarti munculkan awal kehidupan, akad, jadi dikurangi. Perhatikan, akhir kehidupan dengan masa Nabi. Jelas? Maaf, akhir kehidupan dengan masa sekarang. Jadi kalau Anda ingin turunkan, misalnya akhir kehidupan masa sekarang, kan akhir kehidupan belum diketahui kan? Kita pakai delta misalnya. Delta di sini masa terakhir dikurangi masa sekarang. Dibagi kemudian oleh tinggi jari telunjuk TM. Belum selesai, mesti dikalikan jari tengah J, TG dikurangi jari telunjuk. Ketemu kiamat. Silahkan hitung aja. Baik, sudah awal kehidupan dikurangi dengan akhir masa, ketemu dengan masa sekarang. Atau ada yang mengartikan delta di sini dikurangi masa sekarang, tahun sekarang, dikurangi dengan tahunnya Nabi diutus, tahun Nabi diutus, tahun Nabi. Ya. Tapi mau pakai tahun apa? Kalau pakai Hijriah belum bisa. Ya karena ketika Nabi diutus dilahirkan Hijriah kan belum ada kan? Baik, maka digunakan pendekatan Masehi. Sekarang tahun berapa? 2016. Nabi lahir tahun berapa? 571, gitu kan? Baik, dikurangi dan dibagi nih. Ini baru deltanya, ketemu deltanya nih. Ya, kalau Anda turunkan ke sini, awal kehidupan dikurangi ini 2016, kurangi 571, dibagi tinggi telunjuk. Telunjuk berapa senti sih? Taruhlah 7 senti ya. 7 senti, kemudian dikalikan ini yang tengah 8. Baik, 8,5 bolehlah, 8,5 kurangi 7 gitu kan. Ini ketemu berapa tuh? Tapi yang jadi masalah awal kehidupan kapan? Gak ketemu juga. Silahkan ditebak-tebak tuh. Siapa manusia pertama? Adam. Kapan lahirnya? Yang bisa dilacak siapa? Ada yang menyebutkan Homo sapien, ya Pithecanthropus erectus, Homo soloensis. Terus mereka nikah apa enggak gitu kan? Ketemunya di mana? Ini bikin bingung sendiri. Akhirnya habis kita mikirin ini. Ujung-ujungnya nggak ke masjid gitu kan? Tahajud lewat. Karena kebanyakan mikir ketiduran, tahajud gak dikerjain. Jelas ya? Maka dari itu ketika ditanyakan pada Rasulullah SAW, apa jawab Nabi? Kata Nabi ketika ditanya kapan kiamat, kata Rasulullah, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Jadi jangan sibuk memikirkan situasi semacam ini. Ini ditampilkan, cuma membuat kita untuk menyiapkan diri dengan baik. Belum tentu dapat kiamat, meninggal aja mungkin bisa lebih cepat. Jelas ya? Karena itu ketika dihadirkan kiamat kecil itu kan meninggal salah satunya. Maka yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah prinsip untuk bisa meningkatkan kebaikan. Quran surah 67 ayat yang kedua. Baik, setelah kita katakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2-nya alladzi khalaqal mauta wal hayat. Tidak cukup sampai sini, teruskan. Tidak luar ayyuhum ahsanu. Jelas ya? Baik. Jelas selesai. Kami ciptakan kehidupan dengan kematian itu. Coba cek. Apa lawan hidup? Mati. Yang paling menarik, saya mau tanya begini. Kalau lihat ayat tadi, walladzi khalaqal mauta wal hayat, dia Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya, umumnya manusia itu hidup dulu baru mati, meninggal, atau meninggal dulu mati baru hidup? Lihat ayatnya. Mati dulu baru, Masya Allah kemarin meninggal, sekarang pada hidup. Bingung saya. Ya, pasti hidup dulu baru meninggal. Hidup dulu baru meninggal. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini kok dibalik? Meninggal dulu baru hidup. Ini cara membacanya harus dengan ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ilmu sastra tingkat tinggi dalam bahasa Arab, itu ada kaidah namanya at-taqdim wa at-ta'khir. Sesuatu yang diawalkan dan diakhirkan. Kalau ada sesuatu yang berurutan, tiba-tiba diawalkan takdim, itu tandanya untuk menegaskan satu hal tertentu yang kadang-kadang disepelekan. Kalau ada yang di awal dan diakhirkan, itu untuk menandakan orang-orang suka larut di dalamnya, sehingga ingin mengharapkan lebih lama hadir padanya.
Kenapa kalimat hayat kehidupan itu diakhirkan? Untuk menunjukkan kesan bahwa pada umumnya manusia itu ingin lama hidupnya. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Itu diakhirkan oleh Tuhan. Mau diakhir aja. Mau meninggal 5 menit lagi? Oh tidak gitu ya. Pasti pada umumnya selalu begitu. Pernah ada yang saya tanya, mau meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Nggak ada jaminan. Tidak ada. Tapi Anda menduga bahwa harap-harap ingin hidup untuk selamanya didahulukan maut. Kata Allah, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Karena itu, kalau urusan kematian itu, kiamat kecil saja diminta dipersiapkan, apalagi kiamat yang besarnya. Jangan pernah kita menyibukkan diri untuk membahas sesuatu yang sesungguhnya esensinya bukan itu gitu. Esensinya lebih daripada itu untuk meminta kita menyiapkan diri. Jelas begini?